Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan presentasi makalah kami yang berjudul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam. Latar belakang kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika Nabi SAW wafat, kaum muslimin masih bersatu dalam agama yang mereka jalani. Klasifikasi sosial yang ada pada saat itu terdiri dari 3 golongan, yaitu orang muslim, orang kafir, dan orang munafik. Namun begitu Nabi wafat, perselisihan di antara mereka terjadi tentang pemimpin yang akan menjadi pengganti Nabi SAW. Namun akhirnya, kekuatan kepemimpinan para sahabat Nabi tersebut mengalahkan semua ambisi dan nasionalisme kesukuan, sehingga mengiringi mereka pada kesepakatan untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah ia wafat, khalifah berpindah tangan kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi terbaik setelah Abu Bakar. Hingga akhirnya Khalifah Umar menemui ajalnya setelah ditikam oleh seorang budak Persia, yaitu Abi Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah ia wafat, Khalifah berpindah tangan kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang mana beliau adalah menantu Nabi SAW. Berdasarkan data sejarah yang ada, setelah terjadinya fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan bermunculan satu persatu. Maka pada periode akhir generasi sahabat Nabi SAW, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpecah dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah diriwayatkan dari sahabat Nabi generasi junior, Sighar as-Sahabah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Sa'id al-Khudri. Ibnu Abbas berkata, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam. Quran surah Al-Imran ayat 106. Kemudian bagian B, perkembangannya di dunia dan di Indonesia. Di Asia Tenggara, paham aswaja atau Ahlu Sunnah wal Jamaah dikenal bersamaan dengan masuknya agama Islam. Sebagaimana Indonesia, negara lain terutama rumpun Melayu mengenal agama Islam dari para pedagang. Para pedagang dari Gujarat dan Arab tersebut mengenalkan agama Islam dengan pemahaman aswaja. Dalam perkembangannya, aswaja terus bertahan di kawasan Asia Tenggara, bahkan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Paham aswaja menjadi landasan negara. Al-Ikhwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam mengatakan Suhaimi Gemok mengatakan filosofi politik Brunei Darussalam yang diberlakukan sejak 1 Januari 1984 adalah Melayu Islam Beradah atau MIB atau monarki Muslim Melayu. Landasan politik tersebut mengacu pada 2 hal mendasar, yakni Islam sebagai pedoman hidup serta monarki dan kebudayaan Melayu sebagai sistem pemerintahan dan administrasi negara. Tak hanya di Brunei, negara lain, Malaysia juga melakukan hal yang serupa, bahwa paham aswaja dijadikan sebagai landasan negara. Berkembang juga di Indonesia. Di Indonesia, landasan negara memang bukan aswaja, melainkan Pancasila. Meski demikian, perkembangan aswaja tak surut, terutama berkat kehadiran organisasi masyarakat atau ormas Islam
seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya disebut sebagai penjaga paham Aswaja di Indonesia. Guru Besar UN Syarif Hidayatullah Aziumardi Azra mengatakan perkembangan Aswaja di Indonesia dipengaruhi buku-buku agama yang banyak terbit di abad ke-17. Para ulama besar menghadirkan karya yang memiliki peran besar dalam konsolidasi Aswaja di Indonesia. Beberapa ulama tersebut adalah Nuruddin Ar-Roniri, Abdul Rauf Al-Sinkili atau dikenal dengan Abdul Rauf Sinkel, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari atau Syekh Yusuf Makassar. Tiga ulama tersebut yang memainkan peran penting, ujar Aziumardi. Selain itu, menurut Aziumardi, perkembangan Aswaja juga didukung dengan adanya Wali Songo di abad ke-17. Ulama-ulama kita banyak menghasilkan karya besar penyebaran Islam di kita kebanyakan oleh guru-guru sufi atau pandangan yang memiliki kecenderungan sufi, kemudian dipresentasikan oleh Wali Songo. 3. Bentuk-bentuk pemahaman dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran Islam yang dijelaskan oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' para sahabat. Paham ini terus berkelanjutan hingga saat ini dan diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin di dunia. Imam Ibnu Hamzam dalam kitabnya Al-Fahsi Bairullah Millah wan Nihal mengatakan, ahli sunnah yang akan kami jelaskan adalah kelompok yang berpijak kepada kebenaran, selain mereka adalah kelompok pelaku bid'ah. Ahli sunnah adalah para sahabat Nabi dan orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan tabi'in. Termasuk di dalamnya adalah ahli hadis, ahli fikih, dan seterusnya dari masa ke masa. Sementara Al-Harbi Ahmad bin Awadullah dalam kitabnya Al-Muturidiyah menjelaskan bahwa pokok ajaran ahli sunnah dalam hal akidah adalah sebagai berikut. 1. Agama Islam telah sempurna, tidak kurang, tidak lebih. 2. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan akal. 3. Mempercayai dengan yakin apa yang berasal dari Nabi melalui hadis-hadisnya, baik yang mutawatir maupun yang ahad, baik dalam masalah akidah maupun syariah. 4. Tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. 5. Teks yang terkait dengan sifat-sifat Allah adalah sudah jelas, bukan mutasabin lagi yang tidak diketahui maknanya. 6. Menggunakan makna hakiki bukan majazi, khususnya dalam mengartikan sifat-sifat Allah. 7. Al-Quran menggunakan juga dalil-dalil akli seperti Al-Mutaridiyah. Karakteristik ajaran Aswaja dan aspek cukupannya. 1. Sumber yaitu Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat. 2. Sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, baik secara rasio maupun secara nakli. 3. Jelas dan gambalang, bisa dimengerti oleh orang awam sekalipun. 4. Tetap tidak tergoyahkan bersama dengan bergulirnya waktu, karena ajaran ini sesuai dengan fitrah manusia. Ada juga yang menjelaskan bahwa ajaran ahli sunnah wal jamaah bersifat tawassut atau moderat, tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim kiri. Pengertian moderat di sini adalah dari semua segi, baik dari segi akidah, syariah maupun akhlak.
Sikap moderat yang demikian inilah yang menjadikan masyarakat mencintai ajaran ini. Ciri khas lainnya dari kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah adalah semangat persatuan jamaah dan tidak senang dengan perpecahan. Ahli Sunnah wal Jamaah meliputi pemahaman dalam 3 bidang utama, yakni bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Ketiganya merupakan ajaran Islam yang harus bersumber dari naskah Quran maupun hadis dan kemudian menjadi satu kesatuan konsep ajaran aswaja. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti rumusan yang telah digariskan oleh ulama salaf. 1. Dalam bidang akidah atau tauhid tercerminkan dalam rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. 2. Dalam masalah amaliyah badaniyah terwujudkan dengan mengikuti mazhab 4, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Hambali. 3. Bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Prinsip dasar azwaja. Prinsip yang pertama, prinsip al-tasawuf, yaitu jalan tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di bidang hukum syariah, bidang akidah maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. 2. Prinsip tawazun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat. 3. Prinsip at-tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami, ukhuwah Islamiyah. 4. Prinsip ta'adul, keseimbangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah terrefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial. 5. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. D. NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hubungan NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sebab latar belakang didirinya NU adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh aliran atau paham lain yang ingin menghilangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak salah juga ketika NU disebut juga organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipraktekkan dalam NU mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Dalam bidang akidah, NU didasarkan pada pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang syariah, didasarkan pada hasil ijtihad 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan dalam bidang akhlak, tasawuf menganut paham Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dan ulama lain yang sejalan dengan syariah Islam. Ulama tersebut semuanya menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bidang syariah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah berpedoman pada ijtihad 4 mazhab, demikian juga pada NU. Tetapi baik paham Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun NU dalam mengikuti ijtihad tidak boleh dicampur adukkan. Dalam bidang akhlak, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU sama-sama menggunakan perpaduan antara sikap syaja'ah, berani, dan sikap tawaduk, menjauhi sikap takabur, sombong, dan tazalul, rendah diri. Bersikap rendah hati bukan rendah diri, sebab kalau sikap rendah hati adalah sikap terpuji, sedangkan rendah diri bukan sikap terpuji. Dengan demikian, NU adalah organisasi Islam di Indonesia yang konsisten mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencakup berbagai bidang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.